Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan address and DNS atau pengalamatan yang ada di memori. Nah, untuk kali ini masih berkaitan dengan assembly juga, kita akan membahas berkaitan dengan pengalamatan yang ada di memori, yaitu di mana kita akan mengenal dua pengalamatan. Kita masuk pada materinya secara efektif ya. Di sini kita akan membahas berkaitan dengan salah satu hal yang ada di pengalamatan memori ataupun addresses, yaitu big endianness ataupun addresses endianness sini. Oke, kita akan masuk pada address endianness. Nah, di mana untuk address endianness ini kita akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan cara pengalamatan di memori, yaitu ada dua, ada big endian dan little endian. Nah, di mana di komputasi in computing endianness is the order of sequence of the byte output of digital data in computer memory. Jadi suatu pengurutan pengalamatan byte di suatu memori dari mulai ada big endian dan little endian. Pengalamatan yang dari mulai pengalamatan dengan pengalamatan yang bernilai besar dan pengalamatan yang dengan bernilai kecil. Nah, nilai besar dan nilai kecil itu ditentukan dari nilai heksadesimal ataupun binarinya. Oke, di sini kita akan masuk pada dua hal, yaitu ada big endian dan little endian, di mana pada kedua hal ini yaitu sangat berfungsi untuk proses pengalamatan memori dan nantinya bisa digunakan dalam berbagai hal, baik itu hal yang mendasar ataupun nanti penerapannya di suatu studi kasus yang ada di komputasi, baik itu berkaitan dengan bidang di komputasi yang ada pada di arsitektur organisasi komputer ataupun di bidang lainnya. Nah, di mana endianness ini adalah urutan byte ketika angka multi-byte disimpan di memori komputer yang beralamat berurutan. Jadi ada dua, ada big endian. Nah, di mana di big endian ini yaitu ada byte ataupun yang paling penting di sini, most significant byte, yang ditaruh di nanti di alamat terkecil dan ada alamat yang terbesar, yaitu dari kiri ke kanan. Kemudian ada little endian, itu yang paling kecil di sini, yaitu least significant byte. Jadi menaruh satuan yang kecil dulu di sini. Nah, bisa kita ilustrasikan, misalkan kita memiliki angka 1, 2, 3, dan 4 nah di sini. Ada 4 kotak kecil, jadi nanti untuk byte itu disimpan dalam 4 ya. 1 byte itu 4 kan ya di sini. Nah, misalkan kita akan menaruh angka 1, 2, 3, 4 itu pada suatu kotak A, B, C, D, di mana A paling kiri dan D yaitu paling kanan. Di mana A paling kiri ini alamat terkecil dan D alamat yang paling besar. Nah, angka mana yang saya taruh dulu di kotak A? Nah, itu kita menaruh nilai 1. Lalu 2 di B, 3 di C, 4 di D. Jadi, kita menaruh bagian yang paling depan dulu. Nah, jika kita taruh 4 di A dulu, berarti secara berurutan 3 di B, 2 di C, 1 dan di D. Nah, itu bagaimana itu menentukan berkaitan dengan pengalamatan big endian dan little endian, di mana byte itu merupakan kotak kecil untuk menyimpan data. Nah, sedangkan untuk alamat memori itu nomor urut kotaknya, jadi nomor urut kotaknya. Kemudian ada angka multi byte, di sana ada 2, 4 atau 8 byte di sini. Nah, di mana big endian ini tentunya nanti kita menaruh dari yang paling besar, sedangkan little endian kita menaruh di bagian yang paling kecil di sini. Nah, bagaimana ini implementasinya nanti bisa berkaitan dengan mengirim dan menerima data pada suatu jaringan. Nah, beberapa aturan di suatu jaringan itu memakai network byte order ya, umumnya big endian. Nah, kalau komputer kita little endian, baik itu nanti spesifikasi komputer kita 32 bit, nah banyak PC ya seperti itu. Nah, saat mengirim dan menerima angka kita perlu mengkonversi supaya kedua pihak memahami angka yang sama. Nah, itu
berkaitan dengan big endian dan little endian, pengalamatan di suatu memorinya ataupun addressesnya di sini. Nah, itu berkaitan dengan pengantarnya. Nah, biasanya arsitektur yang secara umum 86 ataupun 32 bit, nah biasanya menggunakan little endian. Nah, untuk protokol jaringan biasanya itu big endian di sini. Nah, apabila angka misalkan 16 bit di sini disimpan mulai alamat misalkan 0x sekian sampai dengan 0x sekian, nah itu bisa disesuaikan dengan big endian dan little endian. Oke, itu secara umum gambarannya. Kemudian di sini ada, kita masuk ke contohnya langsung di sini. Misalkan kita akan menyimpan suatu angka biner di sini 1991994 pada suatu address NDNS di sini. Nah, sesuai dengan analogi tadi, kita akan menyimpan pada 4 kotak di sini, yaitu byte-nya, yang mana pada byte ini ada 16 ya, 16 digit di sini. Tentunya kita akan menggunakan dari setiap byte ini, baik itu dari cara big endian dan little endian di sini. Dimana untuk big endian ini kita mulai dari angka pengalamatan yang paling besar di sini, itu nilai 1 juta ya di sini. Kalau misalkan kita hitung di sini 1 juta ini, 1.999.1 itu kita bagi dengan 16, kalau kita ubah menjadi nilai biner ya, karena hexa itu 16 ya. Nah, kita bagi, kemudian sisanya itu nilainya untuk yang hasilnya itu untuk keseluruhan nilai biner ini, apabila kita heksakan ini, yaitu 1E, 65, dan 3A ini untuk nilainya. Jadi ada 1E, 65, dan 3A. Nah, dimana untuk hasil ini kita membagi hasil dari nilai biner ini dengan 16. Sisa hasilnya itu menghasilkan nilai 1E, 65, dan 3A. Nah, secara dasarnya di sini kita membayangkan bahwa memori komputer itu seperti deretan loker kecil ya. Satu loker menyimpan 1 byte, misalkan dari angka 0 sampai 255. Nah, setiap loker itu memiliki alamat yang naik teratur, misalkan 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, hingga seterusnya. Nah, ini. Nah, misalkan kita mulai dari dasar ya, di sini kita memiliki angka 1991994. Lalu ditulis heksadesimal itu menghasilkan 1E653A. Ada 3 byte ya. Sedangkan untuk pengalamatan itu butuh 4 byte, sehingga ditambahkan 0x00 di depannya. Nah, jadi 0x00 itu padanannya itu yang disesuaikan itu yaitu 00. Ya, misalkan dengan biner 0000 sekian, dengan nilai binarnya seperti itu. Untuk 0x1E ini yaitu 00111110, dan seterusnya 0x65 dan 0x3A. Nah, ini ada 4 byte ya. Sedangkan hasil yang 1991994 itu sebetulnya hasilnya itu ada 3 byte ya di sana. Nah, untuk baris yang di atas itu menampilkan 4 kotak biner. Nah, itu menampilkan 4 kotak biner. Nah, ini 4 kotak biner ini yang disesuaikan dari nilai heksadesimalnya. Nah, kotak biner ini dari yang paling signifikan, most significant byte, yang paling berpengaruh terhadap nilai seperti jutaan, yang bagian kiri. Nah, ini 00 ini bagian yang paling berpengaruh, sampai yang paling kecil yaitu satuan di sini untuk yang nilai paling kecil. Nah, itu merupakan hasil dari proses pembagian. Nah, di mana nilai tersebut 1991994 itu tentunya yang 1 juta lebih itu, 1.900.000 lebih itu dibagi 16 digit. Dari mulai nilai yang 1991994 itu dibagi dengan 16 menghasilkan nilai 124.499, karena saya sudah menyesuaikan perhitungannya dengan mensisakan. Nah, sisanya itu kita pakai untuk pengalamatan. Sisa pembagian yang awal itu yaitu nilai 10. Nilai 10 itu yaitu A. Kemudian 124.000 itu dibagi dengan 16 lagi menghasilkan nilai 7.781,
menghasilkan nilai 3, sisanya itu 3. Nah, kita masukkan A3 dari mulai kanan ya, A3, kita dapat 2 huruf heksadesimal di sini yaitu A3. Kemudian 7.781 itu kita bagi dengan 16 menghasilkan nilai 486. Nah, 486 itu sisa hasil baginya itu adalah 5. Nah, ini ada angka 5 di sini heksadesimalnya. Nah, 486 itu dibagi dengan 16 menghasilkan 30. Dengan sisa yaitu 6. Nah, sisanya kita pakai jadi 6 di sini. Kemudian hasil itu dibagi lagi dengan 6, itu menghasilkan nilai 1 di sini. Nah, itu untuk nilai 1 di sini. Nah, ini sudah dapat nilai satunya. Kemudian di sini yaitu yaitu 1 kemudian bagi 6, tidak ada sisa 0, maka di sini sudah selesai di sini. Jadi 1 di sini. Nah, untuk yang 14 ini merupakan nilai sisa bagi yang tadi di sini. Untuk 30 bagi 6 itu ada sisanya 14 di sini yaitu Nah, semua angka tersebut merupakan sisa hasil bagi keseluruhan dari 1991994 dibagi dengan 16. Sehingga berurutan dari mulai tadi A3, kemudian 5, 6, dan 1 di sini. Nah, ini secara little endianness. Kalau misalkan kita dibaca dari kanan ke kiri, kalau big endianness. Nah, ini little endianness dan big endianness dari kiri ke kanan. Nah, ini tentunya itu merupakan sisa hasil bagi. Nanti ada penerapannya juga tentunya di assembly-nya untuk membuktikan berkaitan dengan little dan big endianness. Jadi big endianness ini yaitu yang most significant ataupun yang paling berpengaruh pada suatu data. Nah, di sini the data is placed at the byte with the lowest addresses. Nah, ini untuk signifikan disimpan di bagian pengalamatan yang paling kecil di sini untuk yang bagian kanannya. Sedangkan the less significant of the data is placed the byte with the lowest addresses untuk bagian yang paling kecil itu di bagian yang kanan. Little endianness 3A itu bagian yang paling kecil, sedangkan yang bernilai jutaan untuk big endianness yaitu yang paling kiri di sini. Nah, itu secara gambaran umum contohnya berkaitan dengan addresses endianness. Kemudian di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan address endianness ini. Jadi tadi secara gambaran umumnya, jadi pengalamatan itu seperti itu, ada MSB dan LSB. Nah, di mana yang paling penting di sini dan important thing, kita harus mengetahui bahwa di sini ada beberapa konsep ya. Misalkan di sini ada konsep alamat memori, ada endianness dan arah stack ya di sini. Nah, di mana untuk alamat memori di sini yaitu kita bisa menganalogikannya dengan deretan loker bernomor. Di umumnya itu di gambar tadi itu alamat paling kecil di sebelah kiri lalu naik ke kanan. Kemudian ada konsep lainnya itu ada endianness ataupun urutan byte ya. Endianness itu adalah urutan byte di dalam satu nilai multi byte tadi yang banyak tadi. Nah, ada little endian, byte paling kecil, LSB itu least significant byte yang sebelah diletakkan di alamat terkecil. Kemudian ada big endian, byte paling besar di alamat terkecil di sini. Ini hanya berlaku untuk nilai multi byte seperti 32 float dan lain-lain. Nah, itu ada konsepnya ya, endianness-nya urutan byte-nya. Jadi little endian itu byte paling kecil di significant byte, dan untuk big endian itu byte yang paling besar. Nah, jadi ketika kita push addresses string di assembly, we would have to push it in reverse. Jadi dibalikan ya di sini. Seperti contoh di sini kita akan menyimpan atau store word hello. Kita push byte ini reverse ya, OLLA. Nah, ini di sini dibalikan, dan finally edge yaitu untuk proses from right to left. Jadi dari kanan ke kiri untuk pengalamatan ataupun address endianness. Nah, dua konsep tadi dilengkapi dengan konsep ketiga yaitu arah stack. Nah, kemana alamat bergerak saat push-nya. Nah, banyak arsitektur misalkan 32 bit membuat stack tumbuh ke alamat yang lebih kecil.
Jadi artinya setiap push penunjuk stack turun, lalu data ditulis di alamat yang lebih rendah di sini. Jadi bagaimana maksud right to left di penjelasan ini? Right to left ini tentunya jadi di sini pada little endian itu byte terkecil merupakan nilai yang memang berada di kiri alamat yang paling kecil little endian. Nah, pada saat stack yang tumbuh turun, saat push atau mengambil data di sini, jadi penulisan memang bergerak ke alamat yang lebih kecil, jadi ke kiri pada gambar tadi. Nah, itu mengapa jadi disederhanakannya itu ditulis dari kanan ke kiri di sini, tapi itu bukan secara umum ya untuk semua data. Nah, tadi misalkan kita menulis hello ini tetap hello berurutan naik alamat, tapi mengapa dibalikan? Karena itu untuk menyalin ke stack-nya, bukan karena string wajib dibalik. Nah, jadi karena 32 bit itu little endian, stack-nya turun. Jadi kalau kita mendorong word 4 bit agar cepat, kita mendorong supaya hasilnya di memori tetap hello dari alamat kecil ke besar. Jadi dibalikan. Itulah mengapa posisinya itu dari kanan ke kiri, right to left di sini. Nah, untuk ini ada beberapa tentunya hal yang mendasar berkaitan dengan tipe data pada yang umum digunakan suatu instruksi. Di sini ada byte di sini dengan panjangnya 8 bit dengan contoh pengalamannya 0xAB di sini. Kemudian ada tentunya di sini ada word 16 bit hingga 2 byte ya di sini 0xABCD dan tentunya seterusnya seperti itu. Nah, tentunya sebelum kita masukkan DNS dan memori, kita samakan dulu di sini ukuran satuan datanya ataupun samakan dulu persepsinya di sini untuk suatu ukurannya. Dimulai dari bit hingga word di sini. Yaitu bit 0 atau 1, byte itu 8 bit, satu kotak yang merupakan paling umum, word itu 16 bit atau 2 byte ya di sini. Double word itu 32 bit atau 4 byte. Quad word itu 64 bit ataupun 8 byte secara kotak yang secara lengkap tadi. Nah, tentunya angkanya diawali dengan 0x, berarti heksadesimal yang tadi dibagi dengan 16 ataupun basis 16 di sini. Nah, secara gampangnya itu satu digit heksa sampai dengan 4 bit, sering disebut nibel ya. Nah, 0xAB itu 2 digit heksa. Nah, AB 1 byte 8 bit. Nah, ini ada 4 digit heksa 0xABCD. Nah, ini 2 byte ataupun 16 bit sama dengan word pecahnya jadi 0xAB dan 0xCD. Seperti tadi ada 1E653A. Nah, itu dipecah seperti itu. Itu secara gambar umumnya. Kemudian di sini tipe data yang menyesuaikan dengan register yang dibahas pada pertemuan yang lalu. Di sini subregisternya ada AL, AX, EAX, dan RAX. Nah, ini pada suatu 32 bit tentunya satu register yang sama. RAX punya beberapa nama yang sesuai ukuran yang kita pilih ataupun ukuran operasi yang kita pilih. Di sini AL itu ada byte, kemudian AX itu word, kemudian EAX itu dword ya, double word, dan RAX itu keyword ya, yang 64 bit. Nah, itu penyesuaian ataupun padanan dari setiap sub registernya. Kemudian tentunya tipe data ini sebagai contoh, kita tidak bisa mendefinisikan variabel sebagai byte dengan menggunakan RAX di sini. Nah, pada assembly 32 bit setiap instruksi bekerja pada ukuran tertentu. Ada 8 bit, 16 bit, 30 bit ataupun 64 bit. Maka operan yang kita pakai ataupun beberapa hal yang kita pakai itu baik register maupun memori harus menyesuaikan ukurannya dengan instruksi. Nah, di sini subregister RAX, keluarga RAX di sini satu register banyak tentunya potongannya. Misalkan di sini RAX 64 bit atau 8 byte, RAX 32 bit ataupun 4 byte. Kemudian AX 16 bit ataupun 2 byte dan AL 8 bit ataupun 1 byte. Nah, tentunya
Mengapa RAX ini untuk byte? Nah, itu tentunya salah konteks ya. Jadi kalau kita ingin mengolah 1 byte, jangan digunakan RAX yang 64 bit, tapi pakai AL yang menyesuaikan dengan ukurannya. Misalkan kita menggunakan 1 byte, kita harus menggunakan AL yang tentunya ukurannya itu 8 bit, atau AH yang bila memang byte yang dimaksud ada di posisi high end. Nah, tentunya dia harus menyesuaikan dengan ukurannya di sini. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan addresses endianness ya, baik itu tadi endianness dan beberapa hal yang berkaitan dengan tipe datanya. Oke, kita langsung saja pada contohnya. Di sini kita akan mengimplementasikan tentunya seperti biasa pada WSL dan pada assembly di sini. Untuk contoh yang kita tampilkan little endianness di sini, yang membuktikan bahwa pengalamatan yang sesuai yang ada di slide tadi, bahwa dengan pengalamatan tersebut yang 1991994 itu bisa dibaca di memorinya ataupun di registernya. Kita masuk pada website-nya, sudah saya sediakan di sini. Kita menggunakan praktikum ini. Nah, di mana di sini ada file.asm, ada write 1991994. Yang kita tulis 0x001E653A. Nah, ini. Kemudian kita akan sesuaikan tadi untuk penulisan dari little endianness. Kemudian kita mengujinya dengan NASM ataupun assembler, dan kita tampilkan di sini apakah cocok dengan little endian atau alamat kecil yang berisi 3A di sini. Nah, coba kita sesuaikan. Kita memiliki beberapa file di sini, yaitu ada di sini untuk file write 199119994.asm di sini untuk file yang akan kita tampilkan. Nah, sudah saya sesuaikan .assembler-nya, kemudian kita uji dengan n-assembler. Nah, ini kita uji, kita jadikan file objek di sini. Nah, sudah sesuai. Nah, kemudian kita buat file objeknya sini, sehingga di sini ada file objeknya. Sudah membentuk file objek. Kemudian di sini kita lakukan file bin. Nah, ini awalnya kita merakit short NASM jadi objek ELF 64 bit. Jadi kita rubah menjadi 64 bit. Kemudian linkkan jadi program F yang bisa dijalankan. Kita bungkus menjadi file objek, dan kemudian program menulis 4 byte ke stdout ataupun kita redirect ke file bin di sini. Kemudian kita dumpkan hex dump per 1 byte menjadi 16 kolom lain. Itu 16 kolom tadi ada 0x3A, ada 0x65, 0x1E, dan 0x00. Jadi ini kita sesuaikan dengan 16 kolom lain. Kita lakukan lagi langkahnya. Kita lakukan file bin di sini. Kita lakukan file bin. Kita tulis 4 byte ke stdout di sini. Kita lakukan file bin, sesuaikan. Nah, sudah sesuai, dan kemudian kita tampilkan. Kita tampilkan hasilnya di sini. Yang 16 kolom tadi yang sudah disesuaikan dengan nilai heksadesimalnya di sini. Sehingga tampilnya itu menghasilkan 0003A651E dan 00. Dan di sisi kanan ada teks E ya di sini. Nah, mengapa urutannya ini 3A, 651E, dan 00? Tentunya nilai yang kita simpan ini yaitu berbentuk desimal, dan arsitektur 32 bit itu little endian. Jadi byte yang paling kecil, di significant byte diletakkan di alamat yang paling kecil, tentunya yang 3 ini. Jadi tampilkan ini yang paling kecil itu tampilkan langsung di awal karena arsitekturnya 32 bit. Nah, ini sesuai dengan yang kita lihat di XXT di sini ataupun di
SSD tadi ini yang akan kita tampilkan menjadi 16 kolom line. Nah, jadi arsitektur big endian yang terlihat akan 001E653A. Nah, ini untuk yang setelah di 64 bit kan ini. 64 bit itu yang ada di kode .asm-nya di sini. 00x1653A. Sedangkan yang dibaca di arsitektur yang ada di device saya ini representasinya 32 bit ataupun yang digunakannya adalah 32 bit. Nah, ini seperti itu tentunya. Oke, untuk yang saya tampilkan seperti itu dan saya jelaskan. Oke, untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan memori hard disk, baik itu big NINS, DTNINS, dan implementasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.